Shalom, selamat datang di podcast GBT Pelangi Kasih Surabaya. Terima kasih atas kesempatannya. Hari ini kita akan bahas apa? Hari ini kita akan membahas tentang Kitab Taurat. Setelah kemarin kita belajar garis besar keseluruhan Kitab Perjanjian Lama, maka hari ini kita mulai membahas kelima Kitab Taurat, yaitu Kejadian, Keluaran, Imamat, Bilangan, dan Kitab Ulangan. Kita mulai pertanyaan pertama. Sebenarnya apa yang dimaksud Taurat itu, Pak? Taurat itu terjemahan dari kata Ibrani Torah. Dalam Alkitab Ibrani, Torah digunakan untuk Pentateuch atau 5 kitab, di mana hukum sebagai sistem peraturan hanya merupakan sebagian saja dari kelima buku tersebut. Taurat ada kaitannya dengan kata kerja hora, yang berarti memimpin, mengajar, mendidik, dan di banyak tempat dapat diterjemahkan dengan pengajaran. Perlu diperhatikan, meskipun Taurat itu dari Tuhan, tetapi Tuhan tidak langsung berkomunikasi dengan manusia, kecuali dalam Kejadian pasal 25 ayat 5. Jadi Taurat itu dari Tuhan, diberikan kepada manusia, melalui perantara manusia, seperti Musa dan Harun, para nabi atau para hamba Tuhan. Wow, ternyata Taurat tidak hanya kelima kitab saja ya. Bisa lebih lanjut lagi menjelaskan tentang Taurat Tuhan? Taurat juga mencakup buku perjanjian, tepatnya buku perjanjian Tuhan dengan umatnya. Bangsa Israel mendapat ke-10 hukum Taurat setelah menerima perjanjian Tuhan, dan hukum ini dikhususkan untuk umat perjanjian Tuhan. Taurat juga dikenal dengan hukum kesucian. Disebut hukum kesucian karena Taurat merupakan kumpulan peraturan mengenai upacara-upacara keagamaan dan kesusilaan yang berpusat di Kemah Suci, para imam yang bertugas di sana, dan umat Tuhan. Pada dasarnya apa sih tujuan Taurat Tuhan itu? Untuk menjawab pertanyaan ini, kita jangan terkotak pada awal kelima kitab Taurat. Kita melihat dari sudut pandang Tuhan yang jauh melampaui segala sesuatu termasuk melampaui ruang dan waktu. Meskipun semua kitab itu ditulis dalam konteks ruang dan waktu tertentu, tetapi tujuan dan eksistensi keseluruhan Alkitab adalah melebihi ruang dan waktu. Dalam Galatian pasal 3 ayat 24 dan 25 dituliskan bahwa, jadi hukum Taurat adalah penuntun bagi kita sampai Kristus datang, supaya kita dibenarkan karena iman. Sekarang iman itu telah datang, karena itu kita tidak berada lagi di bawah pengawasan penuntun. Jadi salah satu tujuan hukum Taurat adalah menuntun orang pada Kristus. Ketika Taurat menuntut orang, jadilah kudus sama seperti aku atau Tuhan adalah kudus. Dalam hal ini mengingatkan manusia perlu pribadi untuk mengkuduskan dan juga menjaga kekudusan. Selain menuntun orang pada Kristus, tujuan Taurat adalah sebagai pedoman moral. Pedoman moral di sini bukan sekedar tingkah laku atau karakter manusia yang baik, tetapi bagaimana orang bisa hidup sesuai dengan kehendak Tuhan. Poin penting karakter yang sesuai firman Tuhan adalah bukan sekedar baik, tetapi sesuai dengan kehendak Tuhan. Tujuan yang lain adalah, Taurat juga merupakan standar kebenaran. Bagaimana manusia harus memiliki kekudusan yang sesuai dengan standar ilahi. Hal ini sekaligus menunjukkan kelemahan manusia yang tidak bisa mencapai standar Tuhan, sehingga Taurat juga bertujuan untuk menyingkapkan dosa manusia, supaya manusia menyadari akan perlunya berlindung pada Tuhan. Dengan melihat kebesaran Tuhan dan ketidakmampuan manusia, maka kita bisa melihat tujuan hukum Taurat yang terakhir adalah untuk menyadarkan manusia bahwa kita perlu kasih karunia Tuhan. Wow, terima kasih untuk keterangannya tentang Taurat. Saat ini kita cukup dulu sampai di sini, bisa disambung untuk sesi berikutnya. Terima kasih untuk pelajarannya hari ini. Tuhan Yesus memberkati kita semuanya.